Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah kita masih diberi Allah kesehatan, diberi Allah kemudahan untuk belajar pada pagi hari ini. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan bagaimana? Dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ya, bagi tetap semangat untuk belajar dan tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk beribadah kepada Allah, sholat duha, membaca asmaul husna dan membaca Al-Qur'an. Baik anak-anakku, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, jangan lupa tetap absen di WA Group dan tetap melihat updatean terbaru Pak Habib di Google Classroom. Di sana nanti akan ada materi akidah akhlak kelas 12 ya. Dan nanti mungkin ada soal juga di sana. Jangan lupa tetap mengerjakan tugas. Yang IPS tetap semangat ya, yang IPA lebih semangat lagi sehingga nanti kalian tercapai apa yang akan kalian inginkan pada kehidupan yang akan datang. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang bab yang kedua ya dalam ilmu fikih. Maaf ya. Baik, untuk fikih bab kedua ini adalah tentang bab mawaris ya, atau hukum mawaris ya, atau ilmu waris mewariskan ya. Baik, langsung saja anak-anakku ya. Ini adalah buku kitabnya, kitab fikih mawaris ya. Tuh fikih. Ini ada definisi, urgensi, hibah, wasiat, rukun, syaratnya, mencegah urusan kerjaan, warisan laki-laki, warisan perempuan, yang dan sebagainya. Yang bukan waris, fadlul muqaddarah, asobah, hijab, mahjub, cara menghitung waris, mawaris Indonesia, studi kasus, hikmah, dan contoh soalnya. Kita akan mengkaji ini melalui bab yang kedua. Baik, langsung saja. Nah, ini mengapa kita kok diwajibkan belajar ilmu faraid ya? Ta'allamu al-faraidu wa'allimu fa innahu yunsa wa awwalu ma yunza'u min ammati ya. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang ya, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Masya Allah ya. Ini hadis yang menerangkan bahwa kita diharuskan untuk belajar ilmu faraid ini ya. Baik, yang kedua, mengapa kita wajib belajar ilmu faraid ya? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan orang-orang yang menghindarkan Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya hukum waris, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, kekal di dalamnya, baginya siksa yang menghina. Shadaqallahul adzim. Ini adalah dalil ya tentang bagaimana kita diharuskan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum waris sehingga kita tidak melanggar ya apa yang sudah diperintahkan oleh Allah ya. Ini jelas, ini Quran surat An-Nisa ayat 14. Jadi dalilnya apa Pak untuk wajib mempelajari ilmu waris ini? An-Nisa ayat 14. Selanjutnya, nah ini pentingnya apa kita mempelajari ilmu faraid? Yang pertama,
ancaman neraka tadi yang disampaikan di awal tadi, bahwa hadis dan ayat tadi menerangkan ini kalau tidak dipelajari maka akan membahayakan, maka dia harus disampaikan, dipelajari. Yang kedua, perintah mempelajarinya tadi, ya, perintah melakukan ilmu atau belajar dengan ilmu faraid. Kemudian yang kedua, tiga, perintah mengajarkannya. Nah, ini harus diajarkan sehingga kalau tidak diajarkan nanti tidak tahu ilmunya seperti apa. Kemudian banyak dilupakan. Jadi ilmu ini banyak dilupakan oleh kaum muslim karena menyepelekan, ya. Aneh kalau waris saja kok gampang tinggal dibagi-bagi, ya tidak seperti itu, ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya juga, ada rukunnya juga, harus dipenuhi semuanya. Kemudian dicabut pertama kali, jadi ini nanti akan dicabut pertama kali ilmu ini, ya, karena sering dilupakan, ya, maka kita harus mempelajari walaupun hanya sebentar, tapi harus mempelajarinya. Yang kelima, yang keenam, ya, mencegah perpecahan. Jadi banyak sekali, ya, pembunuhan, pertikaian, pertengkaran tuh akibat ahli waris ini, akibat hukum apa, akibat pewarisan ini. Jadi sehingga kita harus mempelajari sehingga kita tahu tidak hanya semena-mena, ya, membagi warisan hanya ini itu, tidak, tapi harus mempelajarinya sehingga nanti kita terhindar dari perbuatan yang tidak baik, ya. Kemudian mencegah perpecahan tadi toh, ya, sesungguhnya mudah. Jadi kalau kalian mempelajari, insya Allah mudah dipelajari. Oke, ini kita masuk ke pengertian dalam mawaris. Jadi mawaris itu menurut bahasa adalah perpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ya, misalkan saya punya buku, ya, berpindah ke itu menurut bahasa, berpindah ke yang lain tuh menurut bahasa. Kemudian maksud istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan, ya, yaitu harta legal dan syar'i dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Jadi harta apapun itu yang orang tuh sudah meninggal dan diberikan kepada orang yang masih hidup, ya, atau ahli warisnya, itu namanya pengertian dari mawaris. Jadi yang pertama adalah berpindahnya hak kepemilikan. Misalkan orang tua kalian, naudzubillah, nenek kalian sudah meninggal, itu kemudian harta legal yang sah itu, yang syar'i itu ada syaratnya apa nanti, kemudian itu dialihkan atau diwariskan kepada orang tua kalian. Syaratnya harus meninggal, kalau belum meninggal tidak boleh, ya, maka syaratnya harus meninggal. Kemudian yang diberikan kepada siapa? Kepada ahli warisnya yang masih hidup. Tidak bisa ahli waris yang sudah meninggal, tidak bisa diberikan, ya, harus yang masih hidup, ya. Itu adalah pengertian mengenai hukum mawaris. Baik anak-anakku, ini ya, ini perbedaan, ya, ini perbedaan waris, hibah, dan wasiat. Nah, ini kalau waris itu dibagi setelah wafat, ya. Kalau hibah dibagi sebelum wafat. Kemudian kalau wasiat ditetapkan sebelum wafat, diserahkan setelah wafat. Jadi bedanya waris, hibah, dan wasiat itu dari waktunya. Itu kalau waris itu setelah, kalau hibah itu sebelum, tapi kalau wasiat itu ditetapkannya sebelum tapi diserahkannya sesudah. Nah, kemudian warisnya siapa? Ahli warisnya, pelaksanaan siapa? Ahli waris. Kemudian pemilik harta dan pemilik harta. Kemudian penerimanya siapa? Kalau warisan itu ahli waris, kalau penerimanya hibah itu ahli waris plus bukan, ya. Wasiat itu bukan ahli waris. Bisa jadi, ya. Kemudian hukumnya pembagian waris wajib, pembagian hibah sunnah. Kalau wasiat sunnah. Dan ini kan yang wajib kan farid, ya, ilmu warisnya yang wajib, ya, jadi harus diperhatikan. Kemudian sesuai ilmu faraid, ya, hitungannya sesuai ilmu faraid, tidak boleh ngarang, ya. Kemudian perbedaannya hibah dan waris adalah terserah pemilik harta. Jadi kalau hibah itu terserah pemilik harta mau hibahkan berapa puluh juta
hektar misalkan, punya tanah banyak dihibahkan, enggak apa-apa. Terserah pemilik hartanya, mau 20 hektar boleh, 10 hektar boleh, bebas. Tapi kalau wasiat harus sesuai ilmu faraid. Kemudian wasiat ini maksimal sepertiga, tidak boleh semuanya, tidak boleh, hanya sepertiga saja ya. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang rukun wawaris. Baik, terima kasih anak-anakku. Tetap semangat, semoga tetap paham untuk memberikan pelajaran. Kalau masih belum paham, nanti saya akan share materinya lengkap ya di Google Classroom. Baik anak-anakku, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, semoga tetap sehat. Amin.